ini di sini tuh ada klinik guys. Dulunya tuh ini klinik ya. Tapi semenjak karena ini apa namanya tuh penduduknya kurang ya. Penduduk di sini berkurang. Jadi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang pergi ke klinik itu dikit banget. Akhirnya mereka tutup lah guys. Nah, bisa kalian lihat nih. Ini udah terbengkalai gedungnya nih guys. Ini tuh dulunya klinik guys. Tapi karena itu tadi karena orang-orangnya di sini udah sedikit ya, apa si penduduknya sedikit, jadi orang-orang yang pergi ke klinik itu juga sedikit dan akhirnya tutup. Karena ya kalian bisa tahu lah ya, kalian tahu lah ya bayar dokter, bayar suster, bayar pegawai-pegawai kesehatan itu mahal-mahal. Tapi kalau misalkan nggak ada pasien, nggak ada pasien datang ke sini, ya pasti gulung tikar juga lah ya, tutup ya. Ini bisa kalian lihat gedungnya terbengkalai, ditutup ya karena itu tadi guys, udah bangkrut kayaknya. Di sini juga apa ya, membuktikan kalau penduduk Jepang itu semakin berkurang guys. Di tahun ini ya, di tahun ini di sekolah ini yang masuk SD, anak barunya masuk SD itu cuma satu orang guys. Anak SD-nya satu orang, kelas satu yang masuk kelas satu. Itulah bukti kalau populasi Jepang itu benar-benar menurun guys, berkurang banget. Karena orang-orang Jepang tuh nggak tahu ya kenapa ya kok mereka tuh nggak mau punya anak gitu ya. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Oke guys, aku ini baru pulang kerja ya. Aku baru selesai kerja, aku mau pulang. Tapi hari ini aku sengaja pas berangkat kerja itu nggak bawa mobil guys. Karena aku sengaja mau ngajak kalian jalan-jalan guys. Jadi sekalian aku pulang, aku sekalian mau ngajakin jalan-jalan kalian ya. Mau ngajakin kalian menikmati suasana Jepang guys. Ini jadi aku tuh tinggal tuh di pegunungan ya, di tempat wisata pemandian air panas guys. Nah, jadi aku mau ngasih tunjuk kalian, mau ngasih kalian apa ya, mau ngajak kalian jalan-jalan ke suasananya tuh gimana guys. Karena di sini tuh kan aku di pegunungan kan, aku tuh ini tinggal di atas gunung gitu ya. Nah, dari sini tuh bisa melihat pemandangan-pemandangan yang keren banget guys. Jadi aku mau ngasih apa tunjuk ke kalian ya. Jadi kayak gini guys suasananya guys. Nah ini dia guys pemandangannya guys, gunung-gunung itu guys, kelihatan kan? Ini masih kehalangan sih, kehalangan sama ini ya, sama ada hotel nih ya di sini. Sebenarnya nih ya kalau dari atas itu kelihatan banget guys. Mungkin kalian bisa lihat di videoku yang ini ya, yang ini kalian bisa lihat di situ guys, karena di situ aku ngasih tunjuk suasana dari lantai hotelku kerja di lantai paling atas guys. Dari situ bisa kelihatan banget suasana gunungnya tuh bener-bener indah banget guys, ciptaan Allah tuh benar-benar masya Allah banget lah ya itu guys. Oke sekarang kita lanjut jalan guys, pulang ya. Ya namanya juga pegunungan ya, jadi jalannya kayak gini guys, naik turun. Ini lihat nih, bisa kalian lihat ya, tuh turun ke bawah kayak gitu guys. Lihat guys suasana jalanan di Jepang, bisa kalian lihat betapa bersihnya, nggak ada sampah-sampah plastik ya kan. Tuh guys, enaknya tinggal di Jepang tuh kayak gitu guys. Orangnya tuh bener-bener bersih, rajin kayak gitu guys. Kalian lihat ya, ini di jalanan umum loh, di jalanan tempat wisata. Biasanya di Indonesia itu kan kalau tempat wisata itu pasti kotor banget guys, banyak sampah-sampah kayak gitu kan. Bisa kalian lihat ya di sini, ini bersih banget. Tapi kalau daun-daun kayak gini ya, itu kalau di Jepang tuh dianggap bukan sampah guys, karena ya itu bisa terurai gitu kan. Tapi bisa kalian lihat nggak ada sampah-sampah plastik di sini. Bahkan di tempat kayak gini guys ya, di kebunnya kayak gini aja ini nggak ada loh orang-orang buang sampah sembarangan kayak gitu. Mantap ya. Ada asri banget ya suasananya ya. Tapi guys rada rada goyang gitu ya, soalnya ini suasana apa keadaan jalannya tuh kayak turun temurun, turun temurun, turunan gitu guys. Jadi aku susah menstabilkan gerakan. Jadi guys pemandangannya guys, itu gunung di sana karena hari ini rada mendung jadi gunungnya ketutupan, sayang sekali. Tapi ya lumayan lah ya, bisa kalian lihat ya tuh. Gunung-gunung guys, hijau banget pokoknya, adem ke mata tuh rasanya masuk. Nih guys, salah satu nggak enaknya kalau kalian itu tinggal di pegunungan.
Apa bisa kalian tebak? Pasti kalian udah banyak yang tahu ya, yaitu susah kemana-mana guys. Salah satunya kita tuh susah untuk belanja keperluan pokok kayak belanja-belanja makanan kayak gitu guys. Karena di pegunungan itu bakalan susah banget kayak ada tempat-tempat perbelanjaan. Nah, tapi di tempatku ini itu tuh ada ini apa? Kayak tempat belanja lah gitu. Jadi UMKM lah gitu ya, UMKM. Dulu waktu aku sebelum punya mobil, aku biasanya belanjanya ke sini guys, karena ya yang deket gitu ya. Kalau harus turun ke bawah itu pakai bis ribet guys dan mahal juga. Jadi aku biasanya belanjanya di sini. Dan aku kasih tunjuk ke kalian ya, keadaannya gimana guys. Nah ini guys, dulu aku biasanya tuh belanja di sini tuh. Cuman warung kecil aja, UMKM kayak gitu guys. Cuman ya lumayan lah ya, ada barang-barang banyak semua di sini ada. Kita coba masuk guys. Bayarnya bisa pakai ini nggak ya? Nah di sini banyak tuh kayak keperluan-keperluan kayak sabun kayak gitu. Ini jajan-jajan. Ada buah-buahan tuh, ada pisang, ada. Hmm, dan di sini ada sayur-sayuran gitu guys, ada telur. Ya namanya juga UMKM kecil ya, jadi nggak terlalu banyak. Cuman tetap harus milih-milih guys di sini. Karena kan di Jepang ya, jadi banyak makanan-makanan yang tercampur sama babi gitu guys. Biasanya aku beli sayuran kayak ini, ada wortel, jamur, terong, timun tuh kayak gitu-gitu guys. Ada kentang, ada ubi. Nah ini jajan-jajan. Dia juga ada beras biasa di sini tuh itu minum-minuman. Kan kasirnya aja kecil guys, nanti UMKM kecil. Jadi nah ini. Nah, jadi kayak gitu guys keadaannya tuh apa warung kecilnya. Biasanya aku dulu tuh belanja di situ. Tapi karena sekarang udah punya mobil, alhamdulillah ya udah punya mobil. Jadi kalau belanja ke bawah ke supermarket kayak gitu guys. By the way ini hujan ya guys ya. Tiba-tiba hujan lagi. Padahal tadi udah ini loh, udah ada matahari loh, udah lumayan, udah reda hujannya. Sekarang hujan lagi nih. Tapi nggak apa-apa, aku lanjut jalan kaki demi ngajakin kalian jalan-jalan dan menikmati suasana di Jepang itu guys. Jadi jangan lupa di subscribe loh ya, ini udah berjuang banget loh. Jangan lupa di subscribe, di like guys, dan di share ya, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, jalan-jalannya guys. Oke. Oh ya guys, di setiap videoku aku itu sering banget ngomong ke kalian ya, ngasih tahu ke kalian kalau populasi Jepang itu benar-benar menurun guys, berkurang banget. Ini aku mau nunjukin ke kalian ya salah satu dampaknya berkurangnya populasi di Jepang guys. Jadi kayak gini guys. Ini di sini tuh ada klinik guys. Dulunya tuh ini klinik ya. Tapi semenjak karena ini apa namanya tuh penduduknya kurang ya. Penduduk di sini berkurang. Jadi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang pergi ke klinik itu dikit banget. Akhirnya mereka tutup lah guys. Nah, bisa kalian lihat nih, ini udah terbengkalai gedungnya nih guys. Ini tuh dulunya klinik guys, tapi karena itu tadi, karena orang-orangnya di sini udah sedikit ya, apa si penduduknya sedikit, jadi orang-orang yang pergi ke klinik itu juga sedikit dan akhirnya tutup. Karena ya kalian bisa tahu lah ya, kalian tahu lah ya, bayar dokter, bayar suster, bayar pegawai-pegawai kesehatan itu mahal-mahal. Tapi kalau misalkan nggak ada pasien, nggak ada pasien datang ke sini, ya pasti gulung tikar juga lah ya, tutup ya. Ini bisa kalian lihat gedungnya terbengkalai, ditutup ya karena itu tadi guys, udah bangkrut kayaknya. Kayak gitu. Padahal ini lumayan gede banget loh ya si ininya, apa kliniknya tuh. Banget ya, keren banget ya suasananya ya. Banyak banget masih rumah-rumah yang tradisional Jepang guys. Tuh rumah-rumah yang terbuat dari kayu kayak gitu, dari gipsun kayak gitu guys. Pokoknya rumah-rumahnya tuh kayak rumah-rumah tua lah ya. Nih lihat. Ini juga hotel pemandian air panas nih. Di sini tuh banyak banget hotel-hotel guys. Ya namanya juga tempat wisata ya dan pegunungan. Jadi terkenalnya tempat wisata pemandian air panas gitu guys. Guys, kalian tahu nggak mesin ini namanya apa? Nih, ini namanya Jido Hambaiki guys, atau vending machine lah gitu ya. Ini mesin ini ya, itu bener-bener di pinggir jalan guys tuh kayak gitu, di pinggir jalan. Tapi
Apa kalian ngeh sesuatu nggak? Mungkin ya kalau di negeri Konoha itu mesin-mesin kayak gini tuh kayaknya udah habis dicuri di ini kayaknya, dipecahin kacanya terus diambil minuman-minumannya. Tapi kalau di Jepang itu beda guys, walaupun dia adanya di pinggir jalan tuh ya, di pinggir jalan kayak gitu, aman-aman aja guys, nggak ada kayak kejahatan pencurian-pencurian kayak gitu. Keren nggak sih Jepang? Mantep ya. Semoga negeri Konoha bisa bisa inilah ya, bisa meniru Jepang lah ya. Semoga bisa, walaupun itu sulit dan itu mungkin tidak mungkin, tapi semoga aja Konoha juga menjadi negeri yang aman. Guys, kita jalan-jalan di sini ya. Ini jalan aku pulang ke rumah guys. Ini keadaan jalannya tuh turunan gitu loh guys. Jadi kalau kalian turun dari atas ke bawah enak jalan kaki. Tapi kalau naik dari bawah ke atas, tahu sendirilah ya. Nah juga tanjakan kalau jalan kaki ngap guys. Tuh bisa kalian lihat guys di ujung sana itu pegunungan guys. Jadi bisa menikmati pegunungan-pegunungan ya. Indah banget. Disuguhi dengan jalanan yang bersih, lingkungan yang enggak ada sampah, terus disuguhi juga dengan pemandangan gunung yang indah. Gimana kalian kira-kira betah nggak nih kalau misalkan kalian tinggal di sini guys? Kalau aku ya, yang aku rasain tinggal di sini itu di pegunungan sini itu betah banget guys, alhamdulillah. Apa ya, sunyi gitu ya, adem rasanya tuh. Terus kalian tiap hari bisa ngelihat pemandangan kayak gini. Apalagi kalau di Jepang itu negaranya ya bersih. Alhamdulillah betah banget ya di sini guys. Cuman nggak enaknya di sini itu kalau tinggal di pegunungan, ya kalian tahu sendiri lah ya. Kalian nggak bisa kemana-mana guys. Di sini nggak ada apa-apa. Ada minimarket aja itu ada dua guys, dan itu ada di atas di tempat wisatanya sana. Dan itu kalau misalnya kalian nggak punya mobil ya, tinggal di sini, kalian mau kemana-mana itu susah banget. Walaupun di sini sebenarnya ada bis keliling gitu ya, namanya tuh town bus. Ada bis keliling namanya town bus guys gitu. Jadi sekali keliling itu bayarnya 200 yen. Jadi mau naik di mana aja, mau turun di mana aja, sesuai rutenya ya, sesuai rutenya itu tetap bayar 200 yen guys, kayak gitu. Tuh ada mobil, berhenti mobilnya. Karena di Jepang itu pejalan kaki adalah raja guys. Jadi kalau ada pejalan kaki mau nyebrang, mobil itu pasti berhenti. Kalau misalkan ada orang nyebrang terus mobil nggak berhenti, ada polisi, dia langsung ditilang guys. Nih guys, di sini ada sekolahan SD. Di sini juga apa ya, membuktikan kalau penduduk Jepang itu semakin berkurang guys. Di tahun ini ya, di tahun ini di sekolah ini yang masuk SD, anak barunya masuk SD itu cuma satu orang guys. Anak SD-nya satu orang, kelas 1 yang masuk kelas 1. Itulah bukti kalau populasi Jepang itu benar-benar menurun guys, berkurang banget. Karena orang-orang Jepang tuh nggak tahu ya kenapa ya kok mereka tuh nggak mau punya anak gitu ya. Jadi aku pernah nanya gitu ya ke teman-temanku gitu yang orang Jepang, kenapa sih kok orang-orang Jepang tuh nggak mau punya anak gitu ya, susah gitu ya punya anak. Nah jadi mereka itu bilangnya tuh, nganggapnya tuh gini guys, kalau tinggal di Jepang itu kalau punya anak biaya hidupnya mahal, terus ribet, soalnya kan mereka harus kerja gitu kan, udah capek kerja terus pulang ke rumah capek ngurusin anak. Nah, jadi mereka tuh nggak mau hal-hal kayak gitu guys. Jadi mereka tuh nganggap kalau punya anak tuh ribet kayak gitu. Padahal kan nggak juga gitu ya. Contohnya kalau misalkan di Jepang ini ya, di Jepang itu kalau misalkan punya anak banyak banget bantuan-bantuan yang dapat kita dapetin dari pemerintah. Misalnya kayak aku aja ya, aku kan punya anak satu kan, punya anak Yuki kan ya. Nah itu tuh dari pemerintah itu setiap bulan itu kita dapat bantuan 1,5 juta. Tapi itu cairnya tuh 4 bulan sekali gitu. Jadi sekali cair itu 6 juta guys kayak gitu. Tapi kan itu udah cukup lah ya untuk anak-anak ya, untuk bayi, untuk beli pampers, untuk keperluan-keperluan yang lain. Kan nggak terlalu banyak. Nah, terus lagi kalau misalkan punya anak 3 ini ya. Sekarang itu ada program baru dari pemerintah ya. Kalau misalkan kita punya anak 3, si anaknya itu nanti bakalan digratisin kuliah, guys. Digratisin sampai kuliah gitu. Kok apa SD, SMP, SMA tuh sampai kuliah tuh digratisin sama pemerintah.
Ya walaupun benar ya, kalau misalkan punya anak tuh biayanya tuh pasti bakalan mahal. Kayak misalkan kuliah aja, itu tuh biayanya tuh per semester bisa sampai puluhan juta sampai seratusan juta guys, kayak gitu. Cuman kan ya banyak juga apa, bantuan-bantuan dari pemerintah gitu kan. Terus, gaji di Jepang juga kan nggak kecil kan. Ya sebenarnya tuh, bisa-bisa aja lah gitu ya kalau misalkan diniatin. Cuman mereka tuh beranggapan kalau misalkan punya anak itu bakalan ribet guys. Bakalan apa ya, kalau kata orang Jepang tuh, kalau kata temanku, seikat juga kurusi. Kurusi itu kayak apa ya, jadi susah lah gitu ya hidupnya tuh katanya gitu. Ribet mungkin ya ngurusin anak kayak gitu. Jadi apalagi kan kalau di Jepang kan apa, hubungan seks kayak gitu kan itu bebas kan, sebelum menikah pun mereka udah bisa berhubungan seks kayak gitu. Jadi ya nggak tau lah kenapa orang-orang Jepang nggak mau punya anak, dan akhirnya sekarang tuh banyak banget program-program dari pemerintah itu supaya si warganya tuh mau menikah dan mau punya anak guys. Tapi tetap aja orang-orangnya nggak mau punya anak. Aneh. Pemandangannya mantap ya. Gimana guys, kalian menikmati suasana Jepang ya, pedesaan Jepang, pegunungan di Jepang, jalanan di Jepang, sambil mendengarkan ocehanku yang informatif gak ya kira-kira ya? Ya, seenggaknya bisa ngasih tahu ke kalian lah ya, keadaan Jepang tuh kayak gimana. Oke guys, karena sekarang aku udah mau nyampe rumah nih ya, jadi videonya sampai sini dulu ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur, semoga kalian bisa menikmati juga jalan-jalan di apa, suasana Jepang ya, jalan-jalan di suasana Jepang. Jalan-jalan di Jepang nih kayak guys, menikmati suasana Jepang gitu ya. Jadi jangan lupa di-subscribe gitu ya. Dibunyiin juga loncengnya nih guys supaya kalian dapat notif nih, supaya kalian bisa tahu kalau aku jalan-jalan lagi di Jepang. Gitu ya. Jadi supaya kalian bisa menikmati juga ikut jalan-jalan sama aku guys. Jadi jangan lupa di-subscribe, bunyiin tombol loncengnya, terus habis itu di komen ya kalau kalian ingin menanyakan sesuatu gitu guys, atau mungkin kalian pengen ikut juga jalan-jalan gitu ya. Komen aja guys apa di kolom komentar ya. Terus jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang ingin menikmati suasana Jepang juga kayak gimana guys. Oke. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys. Bye bye.